tentang Kiai Miftahul Ahyar nggak ini? Boleh, boleh. Ya, boleh. Iya, apa namanya? Sepanjang saya mengenal NU, sepanjang saya terlibat dalam KNU-an, saya secara akademik melihat bahwa Kiai Miftah adalah Rois Am paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU. Kalau kita bandingkan dengan Rois Am sebelumnya, adalah Kiai Ma'ruf Amin. Dia punya dzurriyyah besar, gennya arahnya ke Kiai Nawawi Al-Bantani. Dia bukan hanya punya pesantren, tapi itu pesantren leluhurnya dan besar. Kiai Miftah itu Miftahus Sunnah, itu dalam peta kepesantrenan siapa yang tahu? Itu pesantren rintisan, dan di Surabaya sendiri pun tidak banyak yang kenal. Itu pertama. Yang kedua, Kiai Miftahul Ahyar ini saya serius ya. Jadi saya ketika musyawarah wilayah NU tahun kalau nggak salah 2003 di Areng-Areng Pasuruan, tempatnya wakil bupati sekarang Kiai Mujib Imron, itu ada dua Rois Suriah yang majung yang diajukan. Satu adalah Kiai Mas Duki Mahfud almarhum, satunya adalah Kiai Miftahul Ahyar. Dari 40 PCNU di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, tapi PCNU-nya 40. Karena itu Bangil itu punya jadi cabang sendiri, Kencong Jember juga punya jadi cabang sendiri. Jadi 40 cabang. Dari 40 cabang ini, itu 39 memilih Kiai Mas Duki Mahfud, satu orang itu memilih Kiai Miftahul Ahyar, yang dipidatokan oleh Kiai Hasim itu dipilih oleh dirinya sendiri. Ini nanti kalau saya salah bisa dicek langsung ke beliau. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror, ya, atau Aslul Bahal, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, terima kasih masih bersama Konsep Kehidupan Channel. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, dan mudah segala urusan. Amin. Ya rabbal alamin. Sahabat di mana saja berada, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang polemik nasab yang bersumber kepada PBNU ya, dan Rois Am. Kita tahu beberapa hari yang lalu bahwa seorang Rois Am ya, ini selalu bertahan dan berkoar-koar tentang Mbak Alawi, dan bersikeras membantu dan membela Mbak Alawi. Begitu juga sikapnya daripada Ketua PBNU yang selalu melindungi Mbak Alawi, yang sebenarnya sedang merusak dan menggerogoti Nahdlatul Ulama. Mereka tidak menyadari itu semua, mungkin belum tersadar, mungkin belum ada hidayah, atau mungkin tertutup mata hatinya. Kemudian banyak para pengamat, ya, para pemuda, lembaga, masyarakat yang berpendapat seperti ini, seperti itu, dan seperti saya ini,
yang hanya pendapat saja, tidak digubris, tidak ditanggapi oleh para pemimpin. Tapi tetap kita harus berani menyuarakan, terus menyuarakan. Ya, walaupun tidak ditanggapi, tidak mendapat respon, biarkan saja. Ya, yang penting terus kita menyuarakan. Di depan tadi kita lihat dan kita dengar pernyataan seorang Rais Am Miftahul Akhyar, ya, yang begitu lemah dan begitu bodohnya, ya, menyatakan bahwa bila tidak ada Ba'alawi, Indonesia atau kita tidak akan bisa apa-apa. Subhanallah. Padahal sebelum Ba'alawi datang jauh sudah datang para Wali Songo. Dia nggak tahu, ya, datangnya duluan Wali Songo apa bukan. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Kemudian Kiai Abdullah, kemudian siapa? Banyak lagi yang lainnya, ulama-ulama yang terkenal, ya. Gus Dur, Kiai Haji Akil Sirot, Kiai Said. Subhanallah, ya. Mereka itu ulama-ulama dan kiai-kiai yang jasanya bukan main untuk Indonesia. Sebelum didirikannya NU, mereka sudah berjuang membela mati-matian NKRI. Tetapi ilmu agama mereka tidak ditinggalkan, mereka terus menyebarkan agama, mengajarkan kepada. Tapi Kiai Miftahul Akhyar itu tidak tahu, ya. Mereka atau buta mata buta hati untuk melihat itu semua, ya. Jadi tidak tahu bahwa para ulama, para kiai yang terdahulu itu sudah banyak berilmu, banyak menyebarkan ilmu ini dan itu, jauh pengetahuannya daripada Ba'alawi. Ba'alawi tidak setai kuku para ulama dan kiai Indonesia. Para Ba'alawi itu bodoh-bodoh, ya. Apa bisanya? Nasabnya saja dia bersambung ke nasab iblis. Makanya bodoh, maunya mengganggu, merusak para kiai dan para ulama. Itu bodoh. Ba'alawi bisa apa? Ya, jauh kalau dibanding dengan ulama dan kiai Indonesia. Ya, orang Arab saja belajarnya ke Indonesia, ke ulama Indonesia. Nah, Ba'alawi ini orang mana? Yaman. Yaman kan bukan Arab. Yaman negara termiskin di dunia, negara komunis. Itulah Yaman. Baik saudara, yuk kita simak pernyataan-pernyataan para ulama Indonesia tentang pendapat-pendapat PBNU dan Rais Am yang kontroversial dengan para ulama dan para kiai Indonesia. Mudah-mudahan saja saat ini Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dulu Rais Am, ya, sudah kembali tidak bertugas sebagai wakil presiden. Mungkin estafetnya akan diambil kembali dari Rais Am nih. Ma'ruf Amin bukan luar biasa ini prestasinya, ya, dalam sejak ketika menjadi Rais Am. Tidak seperti Miftahul Akhyar ini, ya. Tidak punya prestasi apapun, ya. Hanya nyinyir, ya. Tukang jengkol dia, ya. Baik sahabat, yuk kita simak video berikut ini. Yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi, itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i,
namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab, yang sing gawe titik ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab, sing gawe harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman, sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Al-Jami' Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid al-Falasifah, Tahafutul Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khurasan, orang berziarah Pintrali, kuburannya Khurasan, Iran. Masya Allah. Ya, siapa lagi? Imam Subuh saya takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang puluh, wajib, semua orang puluh, ilmu kalam namanya Wasil bin Atta, bukan orang Yaman. Paham? Ya. Oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa, orang yang menyatukan dua tarekat, tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahar Naqsyabandiyah, dijadikan satu, dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tadi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Safinah, Sarah Sulam, Ijan Darori, Nihayatul Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas sepacikan ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis, sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdul Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsinul Usul, Hoyatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan itu juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau minta tanggung jawab.
Grup Amin bukan luar biasa ini. Sing ngarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu, gurunya apalan, orang tahu lali, nomor telu gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid, nomor kawan adil, harus sahih. Kurang satu hasan, kurang dua dhaif, maktu, munqati, mursal, mu'allal. Sing pertama kali ngarang metode ngoten niku namine Syihabuddin Romahul Muzi. Bukan orang Romahul Muzi yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh. Saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran kan, di Tahran, di Iran. Bukan orang? Sing pertama kali dari tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Sing pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani, orang. Ini aku cerita itu entah waktunya.